Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Khairul Anwar SAG MPD selaku pengampu mata kuliah tafsir asasi ini, dan tak lupa juga teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan online ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya fid dini ilal akhirah. Amin Allahumma amin. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya Siti Juhariah dan rekan saya Siti Haryanti akan sedikit memaparkan materi tentang An-Nisa'u fil Quran, yang artinya wanita menurut perspektif Al-Quran. Bahasan yang pertama yaitu tentang asal usul perempuan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa perempuan pertama kali yaitu Siti Hawa, yang beliau diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Diciptakannya Siti Hawa untuk menemani Nabi Adam alaihi salam. Menurut sejarah juga, Nabi Adam turun ke bumi itu dikarenakan Siti Hawa yang mendekati buah pohon khuldi yang dia tergoda oleh syaitan. Akhirnya Siti Hawa pun mendekati buah pohon khuldi tersebut, dan akhirnya Allah murka dan mereka diturunkan di bumi dengan jarak yang terpisahkan sangat jauh. Berdasarkan cerita-cerita tersebut, maka akhirnya muncullah asumsi-asumsi, pandangan-pandangan bahwa wanita itu sangat lemah, lebih rendah daripada laki-laki. Berdasarkan cerita-cerita tersebut, maka muncullah asumsi-asumsi bahwa derajat wanita itu lebih rendah daripada laki-laki. Karena pernyataan dan asumsi-asumsi tersebut, maka Allah tentunya tidak berdiam diri. Allah berfirman dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sebabun nuzul dari surah Al-Hujurat ayat 13 ini ada beberapa versi, ada 3 versi, dan saya akan menyebutkan salah satunya, yaitu yang menceritakan tentang Abu Hindun. Riwayat ini dituturkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya Al-Maratil. Amr bin Uthman dan Katsir bin Ubaid menceritakan kepada kami, keduanya berkata bahwa Baqiyah bin Al-Walid menceritakan kepada kami, dia berkata, Az-Zuhri menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bani Bayadah untuk mengawinkan Abu Hindun dengan perempuan dari kalangan mereka. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, haruskah kami mengawinkan putri kami dengan budak kami? Maka Allah menurunkan ayat tersebut. Tafsiran dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini menurut tafsir At-Tabrani, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, yang itu mempunyai arti bahwa Allah menjadikan manusia atau menciptakan manusia dari air mani laki-laki dan air mani perempuan. Yang selanjutnya yaitu waqoba ila syu'uba wa ja'alnakum, Allah menjadikan kalian serasi, sebagian ada yang bernasab dan sebagian lainnya bernasab jauh dan bernasab dekat. Lita'arafu, yang artinya untuk supaya saling mengenal satu sama lain.
Inna akramakum indallahi atqakum, maksudnya adalah sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa di antara kalian. Bertakwa di sini adalah menunaikan segala kewajiban yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala kemaksiatan yang dilarangnya. Yang selanjutnya yaitu innallaha alimun khabir, maksudnya adalah sesungguhnya Allah, hai manusia, memiliki ilmu tentang orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian dan orang yang paling mulia di sisinya. Allah memiliki pengetahuan tentang kalian. Allah mengetahui segala apapun tentang kalian. Maka untuk itu bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengetahui segalanya, juga mengenal semuanya. Jadi, menurut surah Al-Hujurat ayat 13 ini tidak ada perbedaan antara penciptaan laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan diciptakan sama, yaitu dari air mani laki-laki dan air mani perempuan. Satu paket. Yang membedakan di antara keduanya hanya tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang hak-hak perempuan dalam Al-Qur'an. Di sini saya akan membahasnya dalam surah An-Nisa ayat 32 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu yang lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian sendiri dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita pula demikian, ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonkanlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Asbabun nuzul dari surah An-Nisa ayat 32 yaitu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Al-Hakim yang bersumber dari Ummu Salamah, bahwa Ummu Salamah berkata, kaum laki-laki berperang sedangkan wanita tidak, dan kita hanya mendapat setengah bagian warisan laki-laki. Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran untuk tidak beriri hati kepada ketetapan Allah. Yang kedua, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa seseorang wanita mengadu pada Rasulullah SAW dengan berkata, ya Nabi Allah, laki-laki mendapat 2 bagian kaum wanita dalam waris, dan 2 orang saksi wanita sama dengan 1 orang saksi lelaki. Apakah di dalam beramal pun demikian juga? Yaitu amal yang baik seorang wanita mendapatkan pahala setengah dari jumlah pahala laki-laki. Maka Allah menurunkan ayat tersebut di atas sebagai penegasan bahwa laki-laki dan wanita akan mendapat imbalan yang sama sesuai dengan usahanya. Tafsir surah An-Nisa ayat 32, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Artinya yaitu bahwa kita dilarang beriri hati dalam perkara dunia dan agama berdasarkan hadis Ummu Salamah dan Ibnu Abbas. Yang selanjutnya yaitu lirijali nasibum mimma iktasabu walinisa'i nasibum mimma iktasabna, yaitu karena bagi orang laki-laki ada bagian dari mereka yang usahakan, yang intinya masing-masing mendapatkan pahala sesuai dengan amal yang mereka perbuat dan mereka usahakan. Jika amalnya baik, maka balasannya pun akan baik. Jika amalnya buruk, maka balasannya pun akan buruk. Yang kemudian yaitu Allah mengarahkan kepada mereka segala sesuatu yang memberikan maslahat kebaikan bagi mereka dengan firman-Nya, was'alullaha min fadlih, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Intinya di sini kita disuruh untuk memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, kita selalu bermunajat kepadanya. Yang kemudian yaitu innallaha kana bikulli syai'in alima, sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu, yaitu Allah maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan dunia, maka Allah akan memberikan dunia tersebut kepadanya. Siapa yang mendapatkan
kemiskinan, maka Allah akan memberikan kemiskinan kepadanya. Intinya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari surah An-Nisa ini adalah bahwa hak laki-laki dan perempuan itu sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Menurut ayat ini juga hidup harus sesuai realistis, yaitu sesuai dengan kenyataan. Kita harus bisa menerima segala sesuatu yang telah ditakdirkan Allah kepada kita. Ada angan-angan yang harus dicapai, ada juga angan-angan yang harus tidak dicapai oleh kita. Jadi kita harus berusaha menerima segala sesuatunya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan yang untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Siti Haryanti. Terima kasih. Saya akan meneruskan dari Siti Juwaria dari kelompok saya. Saya akan membahas tentang bentuk kemuliaan wanita dalam Al-Quran. Al-Quran menjadi rahmat lillahil alamin, begitu seluruh umat, dan Islam sebagai agama yang memuliakan seorang wanita. Jika zaman terdahulu kamu wanita dilakukan seperti barang dan tidak dihargai sama sekali. Namun perbandingan terbalik dengan Al-Quran. Islam menyamakan kedudukan wanita dan laki-laki dalam hal ketakwaan dan ibadah, sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka atas banyak dari siapa yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Di dalam Al-Quran menyeru untuk menghargai wanita, memuliakan, memberi hak-hak kepada wanita. Islam pun memberikan hak-hak kepada wanita seperti yang pertama, yaitu hak dalam bidang politik. Surah yang berkaitan dengan hak berpolitik. Surahnya yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakata wa yuti'ullaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim, yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagaimana menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruf dan menjaga dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Yang kedua, yaitu hak-hak dalam memilih pekerjaan di dalam Al-Quran. Disebabkan oleh seorang wanita bekerja asalkan dengan pekerjaan yang baik di dalam syariat Islam. Di dalam Al-Quran tidak terdapat surah yang melarangnya atau membedakan pekerjaan mereka, yaitu surah Al-Imran ayat 195, yang artinya, maka Tuhan mereka memperkenalkan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagai kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastikan akan ku hapuskan kesalahan-kesalahannya mereka, dan pastikanlah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya
pahala yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kelebihan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.